Power supply switching mati total. Jadi kami akan membuat tutorial tahapan reparasi untuk menemukan penyebab kerusakan dari sebuah power supply yang mati total. Oke teman-teman, kita lihat ini adalah sebuah modul speaker aktif ya, mobil speaker aktif, dan power supply-nya kata yang punya mati total. Jadi katanya mati total, tidak bisa hidup. Dan kami mendapat pekerjaan lanjutan ya. Jadi ini adalah pekerjaan lanjutan, dan kita lihat modulnya masih bagus. Kita semuanya masih bagus, belum pernah direparasi. Dan kesempatan kali ini sekalian kami akan membuat konten langkah-langkah dalam reparasi. Kita siapkan dulu avometer analog ini untuk mengukur apakah ada short circuit ya. Jadi pada posisi ohmmeter, skalanya pada 10 boleh, 100 boleh gitu ya. Setelah kita kalibrasi, avometernya siap, kita akan melakukan pengukuran modul pada sirkuitnya seperti ini. Kira-kira ada short circuit tidak, sehingga dalam pekerjaan tidak terjadi trip pada meter ya. Pada meter kWh itu tidak trip. Dioda-diodanya ini kita lihat ini normal dengan kondisi seperti ini ya. Probe-nya kita bolak-balik, dia tidak bergerak seperti ini ya kalau pengukuran dioda. Dan juga pada resistor ini tidak putus ya, yang resistor penurun tegangan ini, dan juga dioda zener ini ya, kita lihat normal-normal saja. Dan transistor ini, driver gate ini juga normal. Pada intinya pengukuran ini tidak terjadi short circuit ya, tidak terjadi short circuit, artinya jarum meter itu tidak menyimpang sampai 0. Dan juga pada pin ini, optocoupler 3 dan 4 ini tidak sampai short circuit, dia ada resistansinya, ada tahanan dalamnya seperti itu. Saya rasa sudah bagus, tidak ada short circuit. Kita lihat lagi komponen di sini ya, yang ini juga perlu kita lihat dioda-diodanya ini tidak ada short. Saya rasa normal, ini normal. MOSFET-nya nanti harus kita lepas. Jadi pekerjaan awalnya seperti itu, dan kita akan melakukan ini pemasangan jepitan ini untuk groundnya, Jadi teman-teman jangan lupa ini untuk groundnya, sehingga saat tracking tegangan kita cukup satu probe positif saja. Yang probe negatifnya kita jepit pada jepit buaya ini ya. Dan ini kita solder pada salah satu titik ground, pada paling intinya di negatifnya elko, seperti itu saja. Ya, di negatifnya elko. Jadi kalau ini sudah siap, kita akan melakukan pengukuran tegangan awal. Kita harus mengecek sirkuit sirkuit primer yang di sini ya. Untuk sirkuit primer itu untuk menghidupkan MOSFET yang ini ya, Jadi MOSFET ini hidup, baru power supply-nya bekerja ya. Jadi tanpa MOSFET ini bekerja, power supply-nya pasti tidak akan baik. Jadi langkah awalnya kami sorot, kasih dekat dulu ini. Resistor ini harus kita lepas, resistor ini dari driver, circuit driver ke gate-nya MOSFET. Ya, kita lepas dulu. Selanjutnya kita ukur MOSFET-nya dulu nih. MOSFET-nya kita lihat tidak. Nah, yang ini short teman-teman. Ini ya short ya. Gate sama source-nya.
ibarat short nih. Nanti kalau kasih hidup trip nih. Ya, itu short ya. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Dikasih hidup bisa terjadi efek pada komponen yang lain. Karena basis sama emitternya short ya. Atau kalau itu di transistor, kalau di MOSFET gate sama source-nya drop. Jadi kita cukup melepas MOSFET ini. Jadi sebelum mengerjakan semua, MOSFET-nya harus kita lepas dulu. Kita copot dulu MOSFET-nya. Setelah MOSFET-nya kita lepas, nanti kita akan melakukan pengukuran. Jadi MOSFET-nya harus kita lepas dulu. Jadi teman-teman, setelah MOSFET-nya dilepas, kita akan mengukur tegangan pada sirkuit primernya. Jadi primernya harus normal dulu. Langkah selanjutnya kita akan tracking tegangan pada sirkuit sekunder dari trafo. Jadi MOSFET-nya sudah kita lepas. Dan kita ukur dulu ini pada elko besar ini. Kita hidupkan sesaat ini ya. Kita lihat tegangannya ada. Jadi tegangannya normal tanpa MOSFET. Jadi tegangan di elko ini harus ada dulu tanpa MOSFET terpasang. Jadi untuk teman-teman pemula, saya rasa ini sangat penting ya. Bagi yang pemula, agar ini dikuasai dulu. Dan ini adalah resistor penurun tegangan. Dan di sini dia turun menjadi 260. Dan di sini dia menjadi 0. Nah ini kalau dia 0, sirkuit primernya tidak akan bekerja. Dan sirkuit ini tidak akan tidak akan hidup. Power supply ini tidak akan hidup. Entah kenapa dia tidak ada ini ya. Di sini juga tidak ada karena di resistor penurun tegangan kedua itu airnya putus atau apa ya. Kita lihat ini 0 ya. Jadi keluhan lanjutannya setelah kami terima ini dia tidak hidup gitu ya. Jadi agar kerjanya enteng, ini kembali kita lepas. Setelah kita lihat keanehan tadi, kita lepas dulu. Dan kita lihat apa ya? Oh, ini resistor ini kami copot dulu kabel listriknya. Resistor ini tidak ada ini ya. Mungkin hangus atau apa. Jadi kami terima dalam keadaan resistor ini tidak ada, yang ini ya, tidak ada, sehingga tegangan ke situnya 0 ya. Tegangan ke sirkuit, tegangan sumber untuk sirkuit primer 0. Ini resistornya kita ganti. Resistor yang di seri ya, warnanya sama di seri. Kita solder teman-teman. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini. Kita harus tahap demi tahap mengukur tegangannya sebelum kita memasang MOSFET. Jadi resistor yang ini ya, ini di seri untuk mendapat nilainya ya. Jadi sudah teman-teman, resistornya sudah kita pasang. Selanjutnya kita harus mengukur lagi. Nah, kalau mengukur lagi karena sirkuit primer, jadi kita cukup solder jepitan ini pada groundnya, nolnya sirkuit primer. Kita siapkan dulu avometernya ya pada posisi DC. Kita pasang dulu ini. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini teman-teman. Ini sangat penting sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan reparasi selanjutnya kita gunakan metode ini saja untuk teman-teman pemula. Jadi kita lihat setelah kita ukur, kami harus posisikan sehingga kelihatan semua angka-angka di avometernya ini kelihatan. Dan kita akan ukur ya di sini ya, ini ya. Ini dia sudah membuang. Nah, dia sudah membuang. Kita hidupkan lagi. Nah, dia 320, 321, 320. Kemudian lewat R itu dia turun. Nah, di sini, nah dia turun menjadi 14 volt.
teman-teman. Kita lihat dari tegangan ini 149 menjadi 14 volt ya. Dari 300 menjadi 149 kemudian menjadi 14 volt. Dan jangan lupa di sini. Ini dia menjadi 6,9 untuk sirkuit primer. Dari 14 volt ini kita lihat dia turun menjadi 6,9. Dari mana dia? Dari zener ini yang menjadi 6,9 gitu ya. Dan juga teman-teman harus mengukur di sini ya. Ini untuk ke gate MOSFET lewat R yang ini yang tadi kita lepas ini ya, yang ini ya. Ini sudah dilepas ya, jangan lihat tegangan ini ya, ini sudah dilepas. Avometernya itu ya, tidak mau ke nol. Ya ini ya, kita lihat ini. Ini tegangan ini dari zener ini. Dari zener ini. Jadi kalau tegangan di sini tidak normal, zener ini bisa kita mencurigai. Kita curigai zenernya. Dan 300-nya ini ke trafo ya, untuk drainnya MOSFET, untuk drainnya MOSFET yang ini ya, untuk drainnya MOSFET nih, ini ya, ini sudah ada. Kalau yang ini jangan di angkanya, jangan di ini ya, karena resistornya sudah dilepas ya. Ini induksi dari ground tadi ya. Yang ini ya, dia di sini ya, karena resistornya kita lepas. Jangan ini ya, tegangan yang ini menjadi patokan. Dan juga seandainya ingin belajar juga diukur-ukur jalur 6 volt itu sampai kemana dia ya. Dan di sini 0 ya, pin optocoupler ini 0. Nanti kalau sudah hidup akan kita ukur tegangannya. Lihat ya teman-teman. Dan kalian harus lihat jalur-jalur itu 6 volt itu kemana gitu ya. Kenapa bisa jadi 4 volt yang ini setelah lewat transistor ini gitu ya. Harus dicoba, dipelajari, dianalisa sirkuitnya. Dan yang paling penting itu ini harus ada dulu. Tegangan ini harus ada untuk driver MOSFET ini ya. Oke. Setelah itu ini kita harus pasang kembali resistor yang ini ya. Resistornya kita kasih sub dekat. Nah, ini dia. Resistor ini harus dipasang kembali ya. Resistor ini harus dipasang kembali. Kadang kalau MOSFET-nya hancur, resistornya itu juga ikut hancur dong. Nah, ini setelah itu kita masukkan kakinya ya, kita dekatkan. Ya, sudah masuk nih, harus kita solder lagi. Dan ini ya MOSFET-nya, tanpa MOSFET ini ya, kita solder lagi. Jadi pekerjaannya harus tahap demi tahap untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu ya. Jadi kita tidak menebak-nebak, kita tidak menduga-duga, tapi kita harus dengan tracking tegangannya, menganalisa dari mana dia tegangannya, kenapa harus turun naik gitu ya, hilang ini ya sudah. Ini sudah kita solder tanpa MOSFET ya, ini tanpa MOSFET. MOSFET-nya belum kita pasang nih. Ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu, dan sekunder ini harus kita lepas yang ini ya, yang ini. Yang ini dari sekundernya nih, trafo sekunder, dia jumper ke dioda ini ya, ini juga dia ke dioda nih ini. Jumperan yang ke dioda ini, yang ini teman-teman. Nah, nanti dia ke elko, ke beban yang ini ya, yang ini dia ke beban nih. Ini yang ini ke beban, ini ke beban. Nanti yang ini harus dilepas. Langkah awalnya kita harus lepas beban-beban ini, yang ini harus kita lepas ya. Yang ini ya, di sini juga bisa dilepas. Oke. Kita copot dulu. Kita ambil jalur yang ini saja. Pin yang ini ya. Kita lihat, kita lepas dulu solderannya yang ini dan ini saja. Ya, ini. Jumperannya ini sama ini ya. Yang ini kita lepas, yang ini tidak usah saja. Ya. Kita lepas yang satunya tadi. Oke. Jadi teman-teman, tujuannya apa? Sehingga pekerjaan kita menjadi mudah. Jadi kesalahan-kesalahan pada amplifier, pada transistor amplifier bisa teratasi. Yang penting ininya hidup dulu. Nanti kita lepas yang ini ya. Sehingga MOSFET-nya tidak terbeban jika ada short. Yang mana tadi ya? Yang
kita lihat yang ini harus kita lepas seperti ini bebannya ya. Beban sekunder ini harus kita lepas, dan yang ini. Jadi tahapan-tahapan yang biasa kami lakukan seperti ini. Ini kita lepas, cukup 2 ini saja bebannya nih. Setelah dilepas seperti ini, kita akan melakukan pengukuran tegangan. Yang ini ya sudah dilepas nih ini ya. Jadi tegangan di sekundernya sudah tidak ada, ke amplifiernya sudah tidak ada. Nah, setelah itu kan tadi kabel groundnya kita pasang tadi ya. Ini karena untuk tutorial, jadi kami harus tunjukkan tahap demi tahap. Kami harus tunjukkan tahap demi tahap ya. Kalau sudah mahir, teman-teman akan lebih gampang. Kita lihat yang ini, dia harus tidak ada tidak terhubung ya, tidak harus 0 ya ini ya. Elko-nya membuang ya ini ya. Dan ini juga ya, tidak sampai 0, penyimpangannya tidak 0. Dan itu kita lihat Elko-nya membuang ya. Ya, sudah. Selanjutnya kita langsung ya, ini sudah kami solder ya. Groundnya, ground primernya sudah kita ini, dan MOSFET-nya sudah kami pasang. Kita akan melakukan pengukuran. Kita lakukan pengukuran dulu. Ini MOSFET sudah terpasang ya teman-teman. Supaya cepat saja, kita langsung ke gate ya. Ini sekunder pasti 0 karena belum hidup nih ya. Dan ini ya, ini di sini titik awal yang harus kita ukur. Titik-titik 300 yang tadi juga di situ harus ada ya. Semuanya masih 0 nih. Kita colok dulu listriknya. Dan saklar ini paling penting ya, dan ground ini. Ground itu sudah, yang ini ya teman-teman, kita ukur dia. Tadi kan 6 volt. Kita lihat di sini dia berapa nih. Setelah kasih hidup, dia 1 ya. Kita hidupkan cepat saja ya, untuk melihat apakah tegangannya ada. Jika di off dia naik seperti ini ya. Jika di off dia naik seperti itu. Dan jika di on dia akan turun. Dia akan turun ya. Ini setelah off ya, kita lihat. Dan ini akan membuang 300 voltnya itu, dia akan membuang kalau sirkuit primer ini bekerja. Kalau MOSFET ini bekerja ya, dia akan membuang. Ciri-ciri MOSFET-nya sudah bekerja. Kalau tidak membuang atau lama, dia ada masalah tuh pada sirkuit primer. Kita lihat ini ya, kalau kita hidupkan lama, setelah yakin kita hidupkan lama, dia tegangannya seperti ini di gate-nya. Pada modul ini dia terukur seperti ini. Kami anggap ini sudah normal dulu. Kami anggap ini sudah normal, dan dia akan membuang dengan cepat ya. 300-nya akan membuang. Berarti sirkuit primer ini kita anggap normal sebelum kita ke sekunder. Kita pastikan dulu primernya normal dulu dengan analisa tegangan yang seperti ini. Kita akan hidupkan kembali. Dia membuang terus teman-teman. Dia membuang sampai 0 itu ya. Dan ini juga di optocoupler ini ya. Optocoupler kita lihat tadi kan 0. Kalau kita hidupkan dia, nah tegangannya seperti ini. Ini ya. Ini pada modul ini seperti ini. Jadi kita menganalisa kira-kira sirkuit ini normal apa tidak ya. Seperti itu ya. MOSFET ini bekerja apa tidak nih. Kita lihat. Nah ini gate-nya sudah ada. Gate-nya sudah ada, dan kalau dimatikan dia akan naik ya. Begitu ya. Dan ini dia akan 0. Dia akan 0. Kita lihat ini dia akan naik. Tidak 1 lagi kalau off gitu ya. Jadi ini pedomannya dulu. Kita menganalisa sebelum ke sekunder ini ya, ke sirkuit sekunder ini. Gitu ya teman-teman. Ini pedoman kami seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita kalau sudah yakin primernya normal, kita ukur sekundernya, tegangan sekundernya. Ini seperti ini penampakannya. Kita posisikan supaya kabelnya tidak pele ya. Kita tidak terpele kabel ini. Jadi teman-teman, ini adalah
konten kami persembahkan buat teman-teman. Kita lihat ini ada perbedaannya. Ini ada perbedaan. Yang ini ada tegangan yang tersimpan dan ini tidak. Seperti ini ya. Seperti ini tidak. Nah, ini ada penyebabnya nih. Yang ini jalur-jalurnya kita lihat, ini dia tidak ada. Nanti lewat jumperan dia nyebrang ya. Dia nyebrang ke sebelah. Seperti ini dia dari sini ya. Ini memang 0 di dioda ini ya. Dan kita lihat ini dia jalurnya, dia itu sekundernya harus diperhatikan dulu jalur-jalurnya ini ya. Ada pada konten-konten kami itu lengkap ya. Dan ini ya, yang itu ada tegangan, tidak ada tegangan ya. Yang ini ya, kita akan hidupkan. Kita lihat dia ada tegangan, sudah hidup. Karena primer tadi kita yakin sudah hidup, sekundernya akan ada tegangan. Dan ini karena di apa ya, yang di sini ini 23 ini ya, dia 23 volt ya. Ini sudah kita anggap normal. Dan yang ini dia 33 volt, tegangan minusnya tinggi nih, terpelen ya. Ini ya, yang ini 23 volt, plusnya simetrisnya yang satunya 33 volt. Penyebabnya apa? Dan itu akan diselidiki. Dan kita lihat ini optokoplernya juga sudah ada tegangan seperti ini, tapi walaupun dia tinggi, yang penting sekundernya hidup dulu. Seperti itu ya teman-teman. Ini min 33 yang penting ada dulu. Dan ini 23 yang penting ada dulu. Power supply ini sudah hidup, yang penting ada tegangan dulu. Dan yang paling inti sekundernya, beban sekundernya sudah kita lepas. Dan ini walaupun sudah mati dia tetap ada. Yang ini ya, dia tetap ada 33 volt itu ya, min 33 ini. Dia tetap ada ini ya. Dia tetap ada itu ya. Yang positif yang ini nih, ini yang negatif ini ya jalurnya dia. Dia tidak ada air load-nya. Kalau ini ada air load-nya, yang 23 ada air load-nya ini, sehingga dia langsung 0 ini ya. Tegangan 23 ini langsung 0. Kita lihat ini air load-nya dari situ ya, ini ya. Yang ini dia langsung 0 ya. Ini masih membuang dia. Sementara yang 33 ini tidak ada air load-nya. Ini air load-nya mungkin pada sirkuit ini ya, harus ada air load-nya untuk membuang sehingga elko-nya 0. Di perangkaian amplifiernya pasti ada. Dia membuang, harus membuang gitu elko-nya. Tidak kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi dia, kita lihat karena itu jumperan kita lepas, jadi dia tidak membuang yang ini min 33. Walaupun sudah off, dia tidak membuang lewat jalur yang ini ya. Nanti lewat jalur ini ke sana dia membuang lewat di situ. Lewat sirkuit yang ini ya. Jadi teman-teman, demikian video kami kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami video kami ini untuk belajar reparasi. Terima kasih.